Kita melihat dari perspektif Islam gitu ya, sebagai Muslim, ini dirangkum oleh lemahnya pengetahuan tentang Islam. Ya, lemahnya pengetahuan tentang Islam. Karena dalam Islam punya anak itu fitrah, itu fitrah insania, ya, itu fitrah yang sangat basic bagi seorang manusia. Sebab normal. Jadi kalau orang nggak punya anak itu nggak normal. Punya anak itu adalah kebutuhan. Ya, karena pada prinsipnya manusia itu punya kecenderungan untuk menyayangi. Maka pada akhirnya mereka yang tidak punya anak itu kan akhirnya pada adopsi. Karena dia perlu menyalurkan. Kebayang nggak punya harta banyak, mobil 3, 4, 5 misalnya kan, udah meninggal dunia. Nah, siapa yang akan mewaris hartanya? Yeah. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai. Bersama narasumber kita Ustadz Hipyandi Bastani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Belakangan ini lagi ada tema yang menarik Ustadz untuk kita bahas tentang child free. Child free. Jadi child free jadi happening lagi. Sebenarnya sih ini kan udah lama ya. Kalau di negara-negara kayak Jepang, negara-negara di Eropa kan udah lama ya lifestyle ini. Cuman ini lagi rame di Indonesia karena ada salah satu influencer yang masih muda dan dia sudah menikah, dan ini seorang YouTuber yang juga subscribernya cukup banyak, Instagramnya followernya cukup banyak ya. Dan dia membuat kehebohan dengan kemarin, sebenarnya dia bilang sih untuk dirinya sendiri. Jadi dia memilih untuk Menikah. untuk menikah tapi tanpa punya anak. Jadi gaya hidup child free. Nah, akhirnya netizen menjadi berdebat, menjadi perdebatan di kalangan netizen bahwa gimana caranya nikah nggak punya anak gitu kan, ini kan kayak seolah-olah menyalahi fitrah kemanusiaan gitu. Terus ada juga yang pro gitu ya. Ya udah sih kan punya anak ribet katanya. Terus hamil tuh kan menderita, melahirkan juga sakit gitu kan. Mendidik anaknya, terus nanti ngasih makannya, terus belum tentu juga mendidiknya kita berhasil dan sebagainya. Itu akhirnya jadi proksi pemikirannya mereka gitu ya. Dan ada juga yang akhirnya jalan tengah, ada netizen yang mengambil jalan tengah, akhirnya yaudah itu terserah dia aja, itu hidup dia. Yang penting gue gak kayak gitu. Nah, gimana saat sebaiknya kita sebagai seorang muslim menyikapi ini, dan kalau dari sisi sejarahnya bagaimana sih? Bismillah. Ya, emang tema ini atau pemikiran ini bukan hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia mungkin baru, tapi di Eropa, negara barat ini sudah fenomena sudah lama dengan berbagai latar belakang ya. Bisa karena faktor ekonomi, ya, jadi mendidik anak itu ngitung gitu ya. Jadi ngitung biaya ya, biaya susunya, kemudian seterusnya ya. Akhirnya seolah-olah dia ngasih uangnya, ngasih rezeki. Memang dia yang membiayai kan anaknya ya. Jadi akhirnya memutuskan ya 1-2 anak saja cukup, atau bila perlu nggak usah sama sekali ya. Kemudian yang kedua, faktor bisa jadi karena faktor lingkungan ya, sekitar. Mungkin ini terjadi di negara-negara barat karena sudah tren menikah tanpa anak. Bisa juga karena faktor ini nyata ya, faktor psikologis mental. Jadi ada orang yang dulu waktu kecilnya diperlakukan dengan tidak adil, dibully, dikucilkan ya oleh kakak-kakaknya, adik-adiknya. Nah, saya tidak pengen anak saya seperti itu, makanya dia memutuskan untuk tidak punya anak. Bisa jadi ya. Tapi yang pasti kita melihat dari perspektif Islam gitu ya, sebagai Muslim, ini dirangkum oleh lemahnya pengetahuan tentang Islam. Ya, lemahnya pengetahuan tentang Islam. Karena dalam Islam punya anak itu fitrah. Itu fitrah insania, ya, itu fitrah yang sangat basic bagi seorang manusia. Sebab normal. Jadi kalau orang nggak punya anak itu nggak normal. Nggak normal kan bisa dia sakit, bisa dia mandul, bisa dia. Artinya ketika dia nggak punya anak dan nggak punya alasan, berarti dia nggak normal sebenarnya. Dia bermasalah. Bisa bermasalah dari sisi egoisme, dia egois gitu kan. Mau enak sendiri, nggak mau repot, atau bisa jadi dia misalnya karena psikologis tadi itu kan bermasalah secara mentalnya, ada semacam kesalahan berpikirnya, atau bisa jadi emang belum rezekinya aja dikasih sama Allah ya. Iya, kenapa? Atau mungkin emang belum rezekinya aja dikasih sama Allah. Ya, kalau itu bukan child free menurut saya. Itu bukan child free. Iya, jadi dia sudah menikah lama tapi nggak punya anak karena faktor
pribadinya, medisnya kelihatan itu bukan child free ini kan lifestyle-nya. Dia punya anak tapi nggak mau. Nah ini endingnya apa pada kelemahan, kekurangan pengetahuan tentang agama. Ya, karena dalam Islam kita sebagai Muslim punya anak itu adalah fitrah gitu kan, punya anak itu adalah kebutuhan. Karena pada prinsipnya manusia itu punya kecenderungan untuk menyayangi. Maka pada akhirnya mereka yang tidak punya anak itu kan akhirnya pada adopsi. Karena dia perlu menyalurkan. Kebayang nggak punya harta banyak, mobil 3, 4, 5 misalnya kan, udah meninggal dunia, siapa yang akan mewaris hartanya? Iya, tidak ada mewariskan. Nggak ada, akan dibiarkan begitu saja gitu kan. Ujung-ujungnya kasih ponakan, berarti anak juga dong gitu kan. Cuma anak orang aja, bukan anak dia itu kan. Kasih ke panti asuhan, anak orang juga. Nah intinya kan nggak bisa, nggak harus gitu kan. Punya anak itu sesuatu yang fitrah gitu ya. Di masa tuanya nanti siapa yang akan menemaninya? Pembantu, ya kan? Bukan orang yang dekat ya, yang akan memberikan perhatian kepadanya ya. Ayat Quran banyak sekali memerintahkan kepada kita agar birrul walidain wabil walidain ihsana. Artinya ini kan perintah sekaligus agar punya anak. Kalau hadis-hadis Rasul ya banyak sekali. Tazawwadul walud al wadud kata Rasulnya, nikahilah wanita yang al wadud, penuh kasih sayang, al walud yang bisa memberikan anak keturunan ya. Nah, jadi fa inni mukatsirum bikum yaum al-umam yaumal qiyamah. Saya bangga dengan jumlah banyaknya umat pada hari kiamat nanti. Ini seruan-seruan kepada Rasul agar kita juga punya keturunan gitu kan, keturunan ya. Nah, ini teorinya. Namun secara sejarah disebutkan sejarah, kalau saya melihat ini tidak bisa dilepaskan dari world view ya, bagaimana seseorang itu berpikir ya. Kalau kita telusuri di tahun 70-an ya, itu pernah ada penelitian bahwa bumi ini hanya bisa menampung 9 miliar orang. Sekarang kan mungkin mendekati berapa miliar penduduk bumi sekarang? Banyak. 6 miliar ya. Coba nanti di searching di Google ya. Tanya Om Google coba ya. Berapa miliar sekarang? Kalau tidak salah sekitar 6 miliar lah. Dan kemarin yang samping rumah sini baru lahiran, berarti 6 miliar plus 1. Tambah 1 lagi. Ini kalau dibiarkan nih bisa bikin bumi ini penuh katanya. Dan nyusahin gitu kan. Betul. Nah, akhirnya mereka menggulirkan program disebut dengan Zero Growth Population, pertumbuhan angka penduduk yang 0. Nah, artinya yang lahir dan meninggal tuh sama, ya, seimbang. Dan ini berhasil di negara-negara Eropa, ya. Di Indonesia ya malu-malu, ya, programnya KB, ya, keluarga berencana. Ya, pada prinsipnya sama, batasin jumlah penduduk gitu ya. Nah, ini yang kemudian terjadi digulirkan, dan di Eropa seperti sampaikan tadi berhasil mencuci otak para wanita ya, sehingga mereka punya pemikiran bahwa punya anak itu ribet, punya anak itu nyusahin, hamil itu payah, melahirkan itu sakit. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak usah punya anak. Ribet bayarin biayanya, ribet ngurusnya, ganggu orang kerja gitu kan, nyari duit gitu kan, mengganggu karir ya. Iya, ganggu karir, belum lagi hamil 9 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, emang kita mesin tukang bikin anak, itu anggapan para wanita. Seperti muncul nanti feminisme, nggak adil dong, laki-laki enak aja gitu kan. Kita disuruh hamil 9 bulan nggak bisa ngapain. Nah, akhirnya pilihan child free tadi muncul. Dan apa efeknya teman-teman sekalian? Di Eropa beberapa negara barat mereka terancam dan mengalami krisis populasi, jumlah penduduk yang terus menurun. Makanya kalau kita buat piramida terbalik, ya, kurvanya ya begini ya. Jadi atas banyak dihuni oleh kakek-kakek, nenek-nenek, ya, usia-usia lanjut. Nah, semakin ke bawah, semakin muda, maka dia semakin sedikit populasinya. Sehingga kita sulit menemukan cucu anak-anak di negara-negara barat, sangat sedikit. Ya, jadi di Jepang itu konon kalau ada orang yang punya anak 2, itu kaget. 2, kok 2? Jadi 2 aja kaget. Apalagi 5 kayak saya itu mungkin pingsan kali mereka dengarnya gitu ya. Iya. Jadi bahkan saya dengar pernah ngobrol dengan teman-teman yang menikah dengan orang Jepang asli di Tokyo itu, mohon maaf, mereka untuk melakukan hubungan suami istri saja itu ada jadwalnya. Jadwal pas nggak subur misalnya, itu pun alat kontrasepsi. Itu kalau maaf ya, para wanita kita orang Indonesia yang ngajak suaminya nggak mau, mereka kan bukan waktunya. Jadi
Bukan waktunya. Iya, terjadwal gitu kan. Bukan waktunya. Jadi ya kayak UTS gitu kan. Kalau bukan waktunya belum boleh. Bisa begitu ya. Hidupnya luar biasa. Nah, ini fenomena yang luar biasa. Mereka mengalami krisis penduduk ya, di mana ibu-ibu, nenek-nenek di sana lebih banyak yang melihara kucing, anjing, nyuapin hewan mereka ketimbang nyuapin cucu. Nggak ada lagi cucu. Iya. Kalau di Bogor kan masih banyak nenek-nenek nyuapin cucunya ya. Iya. Di sana berkurang. Nah, jadi itu terbalik dengan kondisi Indonesia yang sekarang justru mengalami bonus demografi ya, Seth. Nah, sekarang fenomenanya begini. Jadi Barat 10 tahun terakhir kalau kita baca berita, mereka insaf, sadar ya. Ini kalau dibiarkan gawat, punah kita. Ya, apalagi dalam penelitian di antara berkembang pesatnya Muslim di Barat, itu salah satunya karena faktor ini. Di mana orang-orang Barat itu malas punya anak. Sementara Muslim yang hijrah dari Timur Tengah ke sana itu pada punya banyak anak yang semua. Orang-orang imigran ya. itu Dari kan Afrika, dari Arab dari sebagian. Arab, itu anaknya banyak-banyak. Betul. Sementara orang lokal nggak mau punya anak. Itu 25 tahun ke depan berganti itu generasinya. Mereka punah sementara imigran penuh Muslim semua. Dalam penelitian salah satu penyebab gitu kan berkembang pesatnya Muslim di Eropa itu karena ini salah satunya gitu kan. Selain memang ada juga memang karena insaf ada susahnya. Nah, kembali ke tema kita. Nah, belakangan itu mereka mulai sadar. Itu kalau di searching gitu kan. Nanti diluruskan karena saya nggak megang datanya. Di negara-negara tertentu mereka punya program pembiayaan anak ya? Bukan. Pada tanggal sekian itu matiin listrik. Oh iya ada itunya. Ada programnya. Itu adalah tanggal untuk bikin program punya anak. Iya. Jadi di orang diusung gitu kan agar punya anak. Gerakan bahasa kasarnya gerakan bikin anak ini. Dan itu programnya gitu kan. Ada juga yang memberikan hadiah. Ini nyata. Saya pernah 2013 ke Australia, Melbourne. Di Melbourne itu seorang ibu kalau dia bersedia hamil kemudian melahirkan satu anak itu dihadiahi 30 juta. Itu asli. Ada Kang Denny yang ngambil kuliah S3 di sana ya. Dia lahir pas Ramadan, saya pas di situ. Lahir anak kembar itu 60 juta. Di warga negara sana? Bukan. Padahal karena tinggal di sana aja? Tinggal di situ, pas lahiran. Luar biasa. Jadi itu belum fasilitas melahirkan 14 hari di rumah sakit free, gratis gitu kan. Beda sama yang di Indonesia ya? Wah, jadi mereka mulai sadar dan kemudian mulai muncul propaganda bahwa anak itu perlu nanti dikasih bonus. Cuman masalahnya menyadarkan orang-orang yang sudah punya paradigma berpikir yang tidak mau punya anak itu susah. Itu kan butuh waktu. Mereka butuh flyer. Ya kan? Mereka butuh video untuk melakukan edukasi gitu kan. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini itu kebalik. Jadi mereka mulai sadar bahwa pentingnya punya anak keturunan. Di Indonesia di Indonesia malah muncul meme-meme untuk tidak punya anak. Punya anak. Ini berlawanan sekali, melawan fitrah. Gitu kan? Nah, kembali ke fitrah tadi itu. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir bumi ini akan penuh. Ya. Sekarang tadi baru ketemu datanya. Gimana? 7,8 sekarang. 7,8 miliar. Dahsyat 7,8 miliar ya. Nah, jadi katanya 9 miliar itu penuh bumi ini ya. Jadi itu kata mereka. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an yang masih kosong tadi. kita sebagai muslim enggak ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum ya. Kita yang kasih rezeki kata Allah ya. Dan cara Allah ngasih rezeki itu sesuai dengan skenarionya ya. Kita bayangin ya. Di masa Nabi Adam alaihissalam, di mana penduduknya cuma 43 orang. Ya, kalau kita ambil data anaknya Nabi Adam kan 41. Adam 1, Hawa 1 kan cuma 43 gitu kan. Itu belum sama yang wafat ya? Belum. Iya. 2 orang ya. 2 orang. Nah, 1 orang Habil ya. Yang dibunuh oleh Qabil. Nah, 40 berarti, 42. Itu kan masih dikit banget. Di mana usia mereka panjang-panjang, ya, lalu kemudian Nabi Nuh saja 1000 tahun ya, badan mereka tinggi-tinggi. Kalau kita percaya pada hadis yang mengatakan Nabi Adam itu tingginya situ nadhira'an 60 hasta kan artinya 30 meter. Itu makannya gimana? Banyak banget. Wajar karena manusia waktu itu masih dikit. Jadi makannya boros, tempatnya boros dengan no problem. Mungkin makannya waktu itu dinosaurus kali itu. Ya, kambing sekali duduk gitu kan. Kalau dibikin rumah, satu bogorin mungkin cuma 1 biji rumah gitu kan. Karena gede-gede. No problem karena waktu itu orangnya masih dikit. Nah, cara Allah melestarikan bumi ini semakin kemari manusia itu semakin pendek. Ya kan semakin kecil. Usia juga
Dikit-dikit mati. Jadi saya cerita nenek saya, buyut saya di kampung itu usia 125 tahun nggak mati-mati. Karena di kampung masih ada sampai sekarang. Udah meninggal. Udah meninggal. Ya. Karena apa? Ya karena tua. Iya. Jadi sudah ajalnya dan iya kalau kita pikirkan matinya gimana? Kanker enggak? Iya. Apalagi ketabrak kereta api enggak, naik pesawat kecelakaan enggak. Jadi awet banget usianya. Kecelakaan di jalan nggak bawa motor. Nah, kalau sekarang jadi kalau di masa para nabi dulu, Nabi Adam, Nabi Nuh itu di mana usia mereka panjang-panjang dan kemudian orangnya dikit wajar, makanya juga ya itu aja gitu kan. Nah, semakin cara Allah melestarikan bumi ini pertama. Usia manusia semakin dikit. Pendek. Cepat mati. Bumi enggak kepenuh. Yang kedua, inovasi dan kreativitas makanan. Sekarang orang pintar banget bikin makanan. Jadi jangan khawatir enggak dapat makan gitu ya. Saya dalam bulan-bulan terakhir ini atau mulai mengurangi makan. Ya, supaya yang lain kebagian. Bahasa saya gitu. Iya ya. Nasi kalau tadi 3 kali, sekarang saya coba 2 kali ya. Jadi pagi, siang, malamnya enggak ada nasi. Martabak. Sama aja karbo juga. Jadi nah, sekarang juga fenomena kematian itu banyak kalau. Jadi jangan khawatir. Termasuk pandemi ini juga. Pandemi ini salah satu cara Allah. Allah melestarikan bumi ya. Dulu kalau orang mati kan satu-satu. Sekarang kalau mati sekali permusim. banyak. Kuburan aja dikubur sekalian ya. Iya sekali. Jadi tsunami 300.000, kecelakaan pesawat 200 orang, tabrakan motor itu rata-rata 2 orang karena boncengan. Jarang yang satu itu ya. Dan angka kematian di jalan di Indonesia tiap hari ya. Hampir setiap hari. Ya. Jadi angka kematian tinggi ya. Kalau nenek buyut saya dulu susah mati, sekarang orang mati gampang banyak. Ya. Ada yang apa namanya? Banyak kayak caranya. Banyak cara mati sekarang tuh banyak. Jadi semakin Israel itu semakin kreatif gitu ya untuk seseorang ya. Jadi kita jangan khawatir ya untuk itu, sehingga harus kita luruskan bahwa pemikiran child free ini nggak benar ya. Tidak tepat. Kalau pertama mereka yang berpikir child free ini egois, mau menang sendiri gitu ya, mau menang sendiri, nggak mau mikirin orang, mau enak sendiri. Kemudian yang kedua dia melawan fitrah manusia yang mestinya punya keturunan. Kemudian yang ketiga dia nggak ngerti agama. Coba pelajari lagi agama pun agamanya gitu kan, pelajari agamanya, tidak ada yang melarang ya orang untuk punya anak. Ya. Ini merupakan fitrah insaniah ya. Dan dengan punya anak juga dalam perspektif Islam ya kita punya peluang untuk dapat pahala. Ya. Karena bukankah kalau kita meninggal nanti di antara yang bisa mengalirkan pahala adalah walidin solehin yad'ulahu. Kalau nggak punya anak ya berhenti di situ usianya. Berhenti di binnya, nggak ada yang menyebutkan lagi gitu kan. Nggak ada pahala yang mengalir. Dan hartanya akan dimiliki oleh siapa. Nggak ada yang mewariskan generasinya dia. Nggak ada. Dan berarti kalau dari sisi kebangsaan pun harusnya negara juga mengambil peran ya untuk apa ya, supaya apa ya, gaya hidup atau pemikiran seperti ini tidak liar di. Saya kira ini kewajiban ya? Para ulama dan MUI. Mungkin nanti video ini kita sambungkan ke MUI gitu ya, supaya memberikan sikap terhadap pemikiran child free ini, diluruskan gitu ya, sebab dia akan menjadi bola liar dan membingungkan masyarakat. Akhirnya pemikiran ini kan bahaya. Kan berbahaya juga bagi bangsa dan negara ya, Seth. Oh iya. Kalau nggak salah, Ane juga pernah kemarin waktu itu pernah ikut seminar. Jadi Jepang itu tuh mengalami krisis demografi yang sangat luar biasa gitu. Bahkan kayak kondisi bisnis sekarang aja kayak antara Sony dulu di masa-masa jayanya sangat, Jepang kan dengan teknologinya sangat luar biasa. Tapi sekarang tuh kayak mereka kayak ketinggalan gitu. Kalah dengan Korea, kalah dengan Cina. Karena ternyata krisis SDM itu. Sementara di negara-negara lain kayak Cina, kayak Korea itu justru lagi dapat bonus demografi termasuk Indonesia. Jadi artinya kalau misalnya Indonesia menerapkan gaya hidup ini, anak-anak mudanya, kita di sekian tahun nanti 30 tahun lagi, 20 tahun, 30 tahun lagi, bahkan mungkin 40 tahun lagi, kita bisa mengalami krisis demografi yang akhirnya merugikan bangsa dan negara secara ekonomi. Dan itu bukan hanya SDM, artinya kalau kita bisnis, mengapa Australia? Australia itu salah satu bahasa yang mereka pelajari bahasa Indonesia.
Jadi bahasa asingnya, kalau kita kan bahasa asingnya kan Inggris. Kalau mereka bahasa asingnya Indonesia. Mengapa tidak Inggris? Karena keseharian mereka bahasa Inggris. Saya sempat tanya ke mereka, kenapa Anda pelajari bahasa kami? Jawabannya luar biasa apa? Kami menjual produk kemana kalau bukan ke Indonesia? Artinya populasi kita banyak ini adalah modal bagi kita. Kita mau jualan apa aja ada. Ada pembelinya, big market, 270 juta orang gitu kan. Penduduk Indonesia ya. Malaysia itu Australia itu kan hanya sekitar 25 juta. 25 atau 26 juta ya. Jawa Barat itu 50 juta. Jadi penduduk Australia itu separuh Jawa Barat. Mereka mau jual apa ke 25 juta orang? Ya, jadi lebih banyak sapi di sana daripada orang. Perusahaan MLM Malaysia aja jualannya di Indonesia. Di Indonesia. Karena big market. Di sana mereka nggak ada yang lakunya di Indonesia. Ya, jangan New Zealand. Ya, New Zealand itu coba nanti cari penduduknya nggak nyampe 4 juta, 5 juta orang. Ya, kambingnya bisa 30 juta. Jadi banyakkan kambing daripada orang di sana. Iya, jadi ini yang perlu harus diluruskan ya. Ya, harus luruskan bahwa punya anak itu berkah ya, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya gitu kan, adalah perhiasan dunia, walaupun kalau tidak hati-hati ya bisa jadi fitnah, tapi itu kan bagaimana kita. Iya, bahkan aneh mungkin terakhir saat ini pernah baca di satu buku gitu. Jadi buku tentang cinta jadi judulnya. Jadi seseorang itu meneliti tentang fase-fase cinta, terutama dalam rumah tangga. Jadi dia bilang ya cinta yang baper-baperan itu rata-rata umurnya itu 3 tahun. Cinta yang baper-baperan. Jadi kenapa di fase-fase orang yang udah rumah tangganya 5 tahun sampai 10 tahun itu rasa cintanya bukan rasa cinta baper-baperan lagi, tapi karena rasa cinta karena udah ada anak, rasa kasih sayang gitu berubah. Karena ada anak dan lain sebagainya. Betul, dan anak itu kan mempererat hubungan kekeluargaan. Banyak orang yang tadinya pengen cerai tapi karena punya anak nggak jadi. Kan jadi cerai, mikirin mereka itu ya. Dan naluri manusia itu, jadi alasan untuk bertahan ya. Iya, naluri manusia itu kan menyayangi, mencintai. Tidak heran kalau kita di sini kan banyak yang anaknya cuma 2, akhirnya mereka melihara kucing ya, melihara hewan ya, karena cinta itu memang harus disalurkan. Dia harus ada penyaluran rasa, rasa gitu. Dan ini manusiawi. Jadi bagi yang tidak punya anak, child free tadi, dia menyalurkan kemana? Ke suaminya saja. Jadi hidupnya nggak normal. Dan cinta itu kan bertambah. Kalau aneh pernah ngobrol sama Mesir itu. Nah, kita prinsip tuh cinta tuh bertambah. Karena kalau misalnya kita punya anak satu, cinta kita ke anak yang satu ini. Tapi kalau cinta anak kita nambah 2, 3, bukan cintanya yang dibagi, tapi cintanya ditambah. Jadi bukan cinta sama anak pertama dikurangin buat anak kedua, tapi cintanya mulai ditambah gitu. Betul. Jadi cinta itu dia bukan seperti harta yang kalau diberikan berkurang. Cinta itu kalau diberikan justru dia bukan hanya bertambah, tapi memberikan efek kepada diri kita sendiri. Jadi kita mencintai orang lain, maka orang itu akan memberikan imbal balik kepada kita. Dan disitulah hubungan antara anak dengan orang tua tadi itu. Sang anak mencintai orang tuanya menyayangi anaknya, dan kehidupan kemudian berlangsung dengan meriah, gitu kan. Maka di status IG saya pernah tulis bahwa punya banyak anak itu ya menggembirakan, nyenengin gitu kan, nyenengin ya. Jadi daripada rumah sepi, nggak ada siapa-siapa aja Pak, itu saya kira kehidupan tidak akan happy. Dan nggak usah khawatir soal rezeki ya, Allah sudah kasih Allah rezeki. akan menjamin, walaupun ya jangan ngandalin tawakal doang, harus usaha, ikhtiar. Justru di situ coba bayangin teman-teman sekalian ya, Anda kerja nyari duit jungkir balik untuk apa? Untuk makan sepiring sehari cuma 3 piring doang, itu 50.000 sehari udah banyak itu. Jadi Anda mencari uang 50 juta sebulan itu untuk apa? Kalau bukan untuk keluarga. Betul. Jadi kita mulai gerakan say no to child free. Oke teman-teman, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.